Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para Waalaikumsalam. pelopor era transparansi. Terima kasih sudah hadir. Hari ini bukan sekedar untuk mendengarkan ya, tapi mudah-mudahan kita bisa untuk lebih memahami dan menyebarkan sebuah peluang yang saya rasa sangat luar biasa. Dan hari ini kita tidak datang untuk ikut arus, kita datang untuk melawan ilusi. Kita bicara soal harapan tentang sebuah proyek yang tidak hanya menjanjikan keamanan tapi juga keberlanjutan. Dan kita semua tahu banyak proyek DeFi bersinar sebentar lah, lalu hilang, sebulan 2 bulan hilang. Kenapa? Karena tidak ada transparansi, tidak ada struktur, tidak ada fondasi. Tapi kita di sini datang untuk mempelajari dan memilih ya dengan sadar. Kita di sini untuk jadi pelopor. Karena tujuan kita hari ini bukan cuma paham ya, tapi bisa menjelaskan karena komunitas yang kuat lahir dari edukasi yang jujur dan terbuka. Dan sebagai investor, kita punya dua hal yang harus jadi pegangan ya. Satu tentang keamanan, dua tentang keberlanjutan. Jadi bukan proyek yang hidup 3 bulan, 2 bulan, dan ya tenggelam lah. Dan tidak bisa bertahan ya, dan berkembang. Dan tidak memberi dampak jangka panjang tentunya kan. Dan yang harus kita pertanyakan di proyek ini, apakah proyek ini punya struktur, apakah ia dibangun bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk tahun-tahun ke depan. Karena di dunia DeFi hanya yang punya keberlanjutan yang akan bertahan. Oke, jadi sebelum kita percaya, sebelum kita melangkah, kita harus menggali. Karena di dunia DeFi juga kan kepercayaan itu bukan hadiah ya. Ia harus diuji, ia harus dibuktikan. Dan mungkin Mr. Kai bisa lebih memaparkan untuk apa namanya itu 5 pertanyaan inti dengan proyek ini, strukturnya apalah segala macam, dan teman-teman bisa bertanya mungkin untuk lebih meyakinkan teman-teman sendiri dengan membawa proyek ini dan apa membagikan peluang ini ke teman-teman semuanya. Oke, silakan Mr. Kai. Ya Pak, saya di sini. Oke, sedang makan kah? Sudah, saya baru pulang ke rumah. Tadi di luar ada lagi satu dinner dengan leader. Oke, Ya, oke, seorang. oke. Ya, Oke, siap. Jadi kita mau mulai dari mana teman-teman? ya kita malam ini nak bicara tentang DAPP tak? Macam mana nak buat register Oke, project. mungkin bisa bisa diulas dari awal mungkin Mr. K. Eh singkat bukan singkat ya, apa? Dari mulai 5 pertanyaan inti karena di sini kita ada teman-teman baru. Oh, oke, oke. Boleh? Iya, teman-teman baru mungkin bisa lebih inilah diulas sedikit gitu kan. Hmm. Silakan Mister, kami mendengarkan. Oke, siap. Oke, boleh nampak tak teman-teman? Iya, nampak nampak nampak. Oke, siap. Oke. So, teman-teman, nama saya Daniel ya. Saya adalah konsultan dari perusahaan ini. Ya, oke. Oke. So, sini boleh nampak. Oke, 5 pertanyaan ini adalah apa? Ini adalah tentang keselamatan dan juga sustainability. Maksud apa? Berapa lama dia boleh jalan? Betul tak? Ini adalah 5 pertanyaan yang di dalam DeFi. Oke, bagaimana kita pilih sesuatu DeFi project? Adakah projek ini transparent? Adakah projek ini semua data kita boleh nampak? Kita boleh tahu mana wang kita pergi, bagaimanakah perusahaan gunakan wang kita. Okey. So untuk pertanyaan yang pertama, kedua dan ketiga adalah pertanyaan tentang keamanan. Okey, dalam DeFi, okey, kita nak tanya, okey, itu perusahaan LP itu, okey, ada kunci tak? Kenapa kunci sangat penting? Kerana kalau LP ini telah kunci, maksud perusahaan ini dia boleh ambilkan semua aset dalam LP pada bila-bila saja. Maksud dia boleh rug push. Okay. So ya, di sini kita yang ini adalah yang pertama kita harus tengok. Okay, yang kedua adalah kita harus check. Okay, token contract ada sumber terbuka, ada buka sumber tak?
Okay, so ini adalah yang kedua kerana dalam projek ini, okay, dia punya max supply, total supply dia bukan fix. Okay, dia bukan macam terdahulu. Okay, dulu punya projek, okay, dia ada satu fix supply, contoh 10 bilion. Ya, bahagian dia untuk precious, okay, terbahagian untuk apa? IEO, untuk angel investor, untuk technical IT team. Ya, tapi di sini dia tak ada max supply. Okay, dia ikut apa? Dia ikut kalau hari ini ada berapa USDT masuk, dia mint berapa token. Okay, kalau ada withdraw berapa USDT, dia destroy token. Begitu. So, kita harus cek dalam kontraknya. Okay, bagaimana dia mekanisme itu, method itu apa, bagaimana dia mint token. Okay, ikut kalkulasi apa. Okay, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita cek, okay, dalam treasury itu, okay, treasury ini adalah siapa yang boleh gunakan aset dalam, siapa yang manage, okay, perusahaan atau community. Okay, so di sini kita harus cek dia ada multi-sig atau governance tak. Governance plus multi-sig. Okay, ini adalah pertanyaan yang ketiga. So, pertanyaan yang keempat dan kelima adalah pertanyaan keberlanjutan. Okay, so apakah mekanisme dia, algoritma dia untuk control bubble itu? Okay, kita tahu setiap kita cakap tak kira lah dalam finance atau apa, semua memang mesti ada bubble. So, bagaimana perusahaan control bubble itu? Lepas itu, mekanisme dia itu yang control bubble itu control dari siapa? Control dari perusahaan atau control daripada projek? Daripada kontrak. Okay, ini adalah 5 pertanyaan. Alright. Okay, so pertanyaan yang pertama adalah apa? Adalah LP dia ada lock tak? Okay, so LP lock ini ada apa? Maksud apa? Tadi saya bilang, kalau tak ada lock, maksud perusahaan waktu dia nak lari, okay, nak tutup projek, dia boleh rug push. Dia ada lock tak? Kalau ada lock itu jenis apa? Okay, kita boleh cek dalam AVE atau DEX Screener, DEX Tools atau Blockchain Explorer. Okay, kalau cek dalam Blockchain Explorer itu yang paling tepat lah. Alright, so kalau kita pergi cek, dia ada dua jenis lock. Yang pertama adalah waktu lock. Okay, dia mungkin ada lock 1 bulan, okay, 6 bulan atau satu. Cano. So, tolong mute mic ya. Thank you. Ya, okay, ada lagi satu, dia adalah setahun, lock untuk setahun. Okay, so atau 100 tahun pun ada. So ini adalah waktu lock. So yang ada lagi satu kita panggil black hole lock. Okay, black hole lock itu maksudnya kita lock permanently. Okay, lock permanently. Alright. So untuk ERK itu kita lock permanently. Alright. Ya, ini yang pertama. Okay, yang kedua adalah token contract buka sumber, open source. Alright, so kalau open source tadi saya sudah bilang, okay, kita boleh cek, okay, dalam coding dia, okay, kita pun boleh gunakan ChatGPT untuk cek ya, okay. So bagaimana dia mint token, atau dia ada buang tak itu authority, okay, untuk mint token. Kerana mint token itu bukan projek yang cakap yang nak mint token itu dari apa? Dari itu kontrak. Okay, semua dijalankan daripada kontrak, bukan projek. Okay, so kita ini harus cek. Kalau projek itu dia tak ada buang, maksud dia adalah di backdoor. Okay, backdoor maksud dia boleh buat apa? Contoh, okay, kadang-kadang kita nampak projek ini dia sangat community dia besar. Okay, sangat hype. Okay, banyak tempat pun banyak users, tetapi kenapa token value dia tak boleh naik? Itu problemnya. Kerana apa? Kerana waktu ada orang masuk, dia mint token, dia jual lagi kepada market. Setiap kali ada USDT masuk, ada orang beli token, dia mint token lagi. Kalau terlalu mint token, oversupply, maksud value token dia akan drop, dia tak boleh naik. Ya, okay. Ada lagi satu case.
Okay, kalau perusahaan ini, okay, contoh LP dia sudah lock, okay, dia tak boleh hapus. Tetapi kalau satu hari nanti, okay, dia masih ada ini authority untuk mint token, dia nak lari atau apa, dia boleh terus mint mungkin beberapa bilion token. Selepas dia sudah ada token ini, dia boleh guna untuk apa? Dia masih boleh guna untuk swap USDT dalam LP. Dia semua swap LP dalam LP tanda aset, token yang kita holding jadi apa? Jadi tak ada apa loh. Betul tak? Apa pun tak ada. Kerana LP sudah kosong. Kita tak boleh buat withdrawal. Ini adalah apa keburukan kalau token kontrak tanda open source. Okay, ini kita boleh cek di mana? Ini boleh cek dalam OKLink, GitHub, atau Blockchain Explorer pun boleh cek. Okay, yang ketiga adalah treasury-nya. Okay, treasury-nya itu manage dari perusahaan atau manage dari community. Okay, kerana treasury ini dia tak sama dengan LP, dia boleh lock. Okay, treasury ini dia RBS RBS dia harus gunakan aset dalam treasury ini untuk stablekan token value. So dia tak bisa lock, dia mesti buka. Okay, tetapi kalau dia buka, kita harus cek lah. Okay, ini dia control dari perusahaan atau control dari community. Siapa yang boleh decide aset dalam treasury ini untuk kegunaan apa. Okay, so kita harus cek dia ada tata kelola. Okay, plus multi-signature. Okay, apa maksud tata kelola? Itu maksudnya DAO voting. Okay, DAO voting. Okay, dalam sebelah kanan ini kita boleh nampak. Okay, so ini adalah prosedur untuk buat voting. Alright, so di sini ini contoh. Okay, kalau mungkin bulan depan saya nak perusahaan nak organize satu meeting, satu event di Dubai. Okay, so kita semualah kita vote. Okay, kita vote dia akan selalunya vote mungkin 3 sampai 5 hari lah. Okay, so kalau vote ada sampai more than 60%. Okay, kalau lebih 60% yang support voting ini, proposal ini, dia akan sync ke blockchain. Okay, blockchain dia akan pilih lah. Okay, mungkin 7 orang, 6 orang dari 60% percentage ini. Lepas itu, kalau lebih 4 orang dia sudah sign, baru bolehlah perusahaan dia gunakan aset dalam treasury ini untuk buat event. Okay, ini adalah contoh. So, di atas adalah apa? Okay, di atas adalah untuk keamanan. Okay, kalau sesuatu projek yang sudah adalah standard begitu, maksud aset kita aman, projek ini aman. Okay, perusahaan dia tak boleh bila-bila nak hapus, tak boleh. Okay, tetapi satu projek yang aman, dia maybe tak boleh jalan lama. Kenapa? Kerana satu projek nak jalan lama, kita harus tengok mekanisme dia. Bagaimana mekanisme dia boleh control bubble untuk jalan lama. Okay, keamanan itu tak cukup. Alright, so kita cakap dalam DeFi. Okay, DeFi apa? Core structure DeFi itu apa? Okay, compare dengan dulu. Okay, DeFi, okay, Web 2, traditional Web 2, itu traditional Web 2 kita rely dengan siapa? Dengan founder. Okay, founder dan juga community. Kalau founder itu, okay, dia background okay, dia kaya, atau dia sangat experience, professional, mungkin projek ini dia boleh jalan. Okay, community mereka akan ikut bos ini. Betul. Tetapi sekarang kita cakap DeFi protocol, dia sudah beda. Okay, DeFi maksudnya decentralized. Okay, terhadap perusahaan, management team, CEO yang boleh decide, yang boleh cakap, saya nak begitu, itu begitu. Tak. Semua harus decide by community. Community yang cakap, kalau saya okay, kita vote. Bukan bos yang cakap. So, ini sudah jadi tak sama. Alright, so di bawah boleh nampak contoh, 3 contoh. Okay, contoh Uniswap,
Oke, AVE, WiFi itu apa? Itu Uniswap adalah decentralized exchange. Oke, AVE yang buat infrastruktur pinjaman dan peminjaman. Alright, WiFi itu buat liquidity mining. So kita boleh nampak dari sini, token ini dia sangat famous. Oke, banyak orang tahu. Alright, tetapi kalau saya tanya, siapakah yang keluarkan token ini? Siapakah yang buatkan token ini? Kebanyakan orang kita tak tahu. Betul. Ya, kerana dalam DeFi atau kita cakap dalam Web3, siapa founder token ini itu tak penting. Oke, kita tengok apa? Kita tengok datanya, token holders, oke, assets, LP assets, oke, ekosistemnya, white paper, dia punya chat, oke, itu yang paling benar. Kenapa? Satu token boleh naik, oke, boleh jadi token yang legendary itu by apa? By community, by users. Kalau banyak orang gunakan token ini bagus. Betul tak? Bukan siapa yang buat token ini, bukan. Oke, siapa pun boleh buat token. Tapi kalau token ini ada orang guna, itu yang paling bagus. Betul tak? So ini konsep ini kita panggil apa? Kita panggil strong produk yang kuat. Tetapi weakness founder. Oke, ya. So kenapa saya nak bilang konsep ini? Karena dulu punya DeFi dan sekarang dia tak sama. Oke, kenapa tak sama? Oke, you boleh nampak tadi yang saya bilang. Uni AVE Wi-Fi. Oh, sorry ya, boleh tolong mute kan? Mute mic. Bisa di-mute dari sana? Wait ya. Saya, Oke. sekejap ya. Hmm, Oke. Ya, oke. Sudah saya nak bilang tadi saya bagi example Uniswap, AVE, Wi-Fi. Oke, so token itu dia pun menghadapi sesuatu difficulties. Oke, saat you boleh nampak token mereka selalu goes up and down. Oke, selalu goes up and down. Maksud apa? Oke, maksud tokennya tak stable. Oke, kalau Bitcoin naik, dia pun naik. Kalau Bitcoin turun, mereka pun turun. Oke, tetapi saya bukan cakap pattern begitu tak bagus. Oke, saya pun boleh untung wang. Oke, mungkin saya spot trading, saya trade futures pun boleh untung wang. Tetapi untuk kalau saya leader, oke, saya membangunkan community, ini susah untuk saya. Kenapa? Kita selalu cakap satu konsep. Oke, kita harus beli pada harga yang rendah. Lepas itu jual pada harga yang tinggi. Betul. Ya, tetapi kalau saya buat community, setiap hari saya buat prospek kan. Ya, contoh Pak Access. Kemarin Pak Access pergi buat prospek jumpa teman-teman. Betul. Ya, tetapi harga sekarang kalau terlalu tinggi, saya pun susah. Mau sekarang deposit atau tunggu dulu. Tunggu harga turun sedikit. Betul tak? Kalau saya masuk sekarang nanti jatuh, saya macam mana? Betul. Ya, ini susah untuk kita yang buat leader. Saya tak boleh panggil dia, bro, nanti tunggu dulu. Tunggu beberapa hari nanti dia turun baru masuk. Tak boleh. Kan, nanti dia tak mau masuk, dia tak mau invest, macam mana? Betul. Ya, kalau dia masuk, saya susah. Karena kenapa? Kalau harga tinggi, nanti pasti dia turun. Betul. Waktu dia turun, investor saya kena start. Siapa dia yang dia cari siapa dulu? Mesti cari leader dulu lah. Betul tak? Ya, Betul, betul. ya. Kalau nanti harga turun, ini pun susah. Kita susah nak pergi prospek. Saya bagi tengok token contract. Token ini jatuh. Macam mana bro? Boleh beli tak? Betul tak? Ini Betul, memang okey betul. lah. Ya, Oke. ini susah mah, betul tak? So, kita
dari awal 2021, so ada satu konsep. Konsep ini dia panggil non-stable coin algorithm. Maksudnya apa? Dia pun akan naik, akan turun. Tetapi dia naik dan turun dalam certain gap lah. Boleh nampak dalam sini. Dalam certain gap saja. Dia bukan macam stable coin. Up turun, up turun. Ini dia stable sikit dalam dia pun akan naik, akan turun, tetapi dia slow. Oke, ini ARK ya? Ya, ARK. Betul, ARK. ARK ya. Ya, ARK. Oke. Ya, so ya, so macam mana kita cakap bagaimana kontrak ini dia buat begitu, in simple way, dia gunakan konsep central bank, atau konsep Federal Reserve, dia pindahkan ke blockchain, kita pun tahu central bank dia buat apa, dia buat penerbitan mata wang, dia juga buat regulasi. So penerbitan mata wang itu maksud apa? Token liquidity. Betul tak? Bila saya nak print money, bila saya nak keluarkan wang, produce wang, ini sama juga. Bila saya nak producekan token, kalau produce terlalu banyak, dia oversupply. Betul. Kalau saya tak produce, dia akan apa? Inflation. So bank juga dia akan buat regulasi. Regulasi itu apa? Dia akan naikkan interest rate dan turunkan interest rate. Ya, untuk apa? Untuk stablekan currency rate. Ini adalah kegunaan bank. So dalam sini pun sama. Dia gunakan konsep ini di dalam blockchain. Bila saya nak produce token, control dia punya liquidity. Bila saya nak hapuskan token. Tapi di sini kita buatkan daripada kontrak. Bukan dari projek. So ini modul ini panggil apa? Panggil EM module. Emission Manager. So ini sini boleh nampak lah dia akan berdasarkan penawaran dan permintaan dari market. Untuk control liquidity dan stablekan token price. Dan apa? Dan mengirakan dukungan harga yang efektif. So ini adalah kegunaan EM. So dia akan mengikut calculation ini, formula ini. Dia akan kira total asset dulu. Assets ini termasuk USDT di dalam LP dan juga USDT di dalam treasury. Itu adalah total asset. Lepas itu terbahagi dengan total pasukan token. Total supply token. Lepas itu saya boleh dapat satu lantai harga. Lantai harga itu maksud apa? Contoh. Dulu itu kita cakap USD, dia terikat dengan apa? Dia backup dari apa? Dia backup daripada gold kan? Itu emas. Iya, Mas. Yes. Ya, so dia harus mengikut berdasarkan saya ada reserve berapa emas dalam treasury saya, baru saya boleh mengeluarkan, producekan berapa USD. Betul tak? Ya, sini juga sama. So berdasarkan dengan lantai harga ini, EM dia boleh tahu. Saya boleh mint berapa token atau saya tak perlu mint. Untuk apa? Untuk untuk uh, untuk tak effect current price. Token value sekarang. Atau token value sekarang terlalu rendah, ya, saya jualkan token, saya hapuskan token. Lepas itu token harga dia boleh naik. Ini adalah formula dia. So di bawah sini ada satu contoh. Contoh USDT di dalam LP adalah 70 juta USDT. Tambah 30 juta USDT, total adalah 100 juta USDT. Betul. Lepas itu terbagi kepada 10 juta token, maksudnya lantai harga sekarang adalah $10. Betul. Ya, so kita boleh nampak di sebelah kanan sini, harga dasar ini maksud apa? Maksud macam net asset.
Contoh saya buka kedai. Okay, selepas saya jual semua barang, okay, saya jual semua stok, okay, semua mesin, kedai semua jual, itu yang sisa itu adalah net asset. So net asset dia dengan market value dia ada satu gap. Okay, mungkin 10 kali ganda atau 100 kali ganda. Okay, tetapi di sini agak 5 sampai 7 kali ganda lah. Okay, kalau harga dasar floor price adalah $10, harga token sekarang adalah $50. Okay, so dari kalkulasi ini dia boleh kira kalau harga value sekarang tinggi, okay, mungkin 100, 200, harga dasarnya pun akan naik. Dia tak akan fix. Okay, so untuk investor, risk kita jadi rendah. Betul. Okay, so kalau kita beli pada harga yang tinggi, kita pun tak perlu takut. Kerana harga dasar kita, dia pun tinggi. So kalau kita rugi, kalau harga dia turun, kita pun rugi tak banyak. Okay, ya, so dari harga dasar ini, okay, EM dia boleh tahu di bawah. Okay, perlu tak EM dia produce token? Atau tak perlu? Dia ikut harga dasar ini. Okay, macam USD, dia ikut berapa emas dia ada dalam treasury, sama logic. Alright, ini adalah EM. So lepas itu, ini modul yang kedua adalah untuk stablekan token price. Yang pertama EM tadi adalah modul untuk control token minting, token volume. Yang kedua ini untuk control harga token. Alright, so bagaimana modul ini dia stablekan token value? Ini mekanisme ini adalah kita cakap sirkulasi, okay, antara LP pool dan juga treasury pool. Alright, so di bawah kita boleh nampak dari gambar ini, okay, kalau harga selalu naik, okay, harga naik ikut apa? Dia ikut kalau ada banyak orang beli token, betul. So kita beli token di mana? Kita beli di dalam LP, betul, kita buat short. So maksudnya USDT dalam LP dia jadi banyak. So harganya akan naik. So untuk menurunkan harga, okay, untuk berhentikan harga dari naik, okay, LP dia akan transfer USDT ke dalam treasury untuk buat reserve backup. Okay, kalau nanti USDT dalam LP jadi kurang, okay, maksudnya harga drop, banyak orang buat withdrawal. So treasury dia akan transfer balik USDT ke dalam LP. Ya, ini adalah sirkulasinya, cycle dia untuk stablekan token value. Okay, so dalam sebelah kanan ini kita boleh nampak, okay, bagaimana ini RPS dia memicu, okay, untuk menggunakan aset dalam treasury untuk stablekan token value. So contoh, okay, kalau harga sekarang adalah 37, okay, waktu harga naik sampai 50, okay, dia akan jual token dan dapatkan USDT. Okay, so kalau saya jual token, harga dia akan turun. Okay, so dari sini kita boleh nampak dari 50 dia turun ke 45. Alright, ya, kalau nanti harga turun, okay, RPS dia juga akan beli token pada harga yang rendah. Betul. Dia beli token balik, lepas itu dia pergi bakar, pergi burning, destroy. Okay, so boleh nampak dari sini harga token dia naik pulang kepada 45. Alright, ini adalah mekanisme, okay, RBS dia control, dia stablekan token value. Okay, kenapa di sini kita tak mau harganya bagi naik terlalu banyak? Kerana ini kita main staking. Okay, kalau harga stable, kita boleh promise, okay, mungkin selepas 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun, token kita pun masih ada value. Kerana kalau harga token naik turun, ini kita susah nak promise. Mungkin 1 tahun nanti token ini jadi no value. Betul tak? Kalau dia stable, kita tak perlu takut. Dia mesti ada value. Okay? So ini adalah kebaikannya. Ya.
So seterusnya, ini adalah perbezaan antara V1 dan V3. Okay, tadi saya cakap non-algorithm stablecoin dia ada V1, V2, V3. Okay, V1 dia tak sama dengan V3. V1 kebanyakan ini adalah macam back off. Okay, money game. Kenapa? Kerana dia bukan semua transparent. Okay, dia bukan macam V3 boleh buat semua transparent. Okay, mekanisme dia pun banyak pak. Okay, structure dia banyak pak. Kita tengok. Okay, V1 dia tak sama dengan V3. V1, V1 dalam structure dia, dia punya floor price. Tadi saya cakap, dia punya backup price. Dia sudah fix. Okay, tak kira harga sekarang apa. Kalau harga sekarang 1,000 pun, dia punya floor price $1. Itu no meaning lah. Okay, kenapa? Kalau saya beli pada harga $1,000, kalau harga turun $1, saya pun rugi banyak lah. Okay, so ini you backup $1 pun no meaning to me. Okay, so kita boleh nampak kebanyakan projek V1, okay, waktu awal dia naik, wah sampai sangat tinggi 100 lebih. Tetapi belakang, semua turun. Kan? Kenapa? Kerana backup price, floor price dia tak bisa support. Dia token harga jadi tinggi. Kalau token harga jadi tinggi, tak ada orang nak main. Kerana you floor price $1 saja. Dia turun, kalau saya beli 1,000, dia turun sampai $1, saya habis semua. Betul. Ya, so kebanyakan you nampak dia turun sampai 50, 40, 30. Kalau $30, saya backup $1, itu masih boleh main. Betul. Ini adalah bug V1. Kalau V3, kalau di sini boleh nampak, kalau V3, kalau harga sekarang $1,400 lebih, dia punya harga. Halo, kemana nih? Halo, Mister. Cuma ada USDT, you tak boleh buat jual token, buyback token. Kalau you ada token USDT macam V3, you boleh buat jual token, buy token untuk stablekan harga price. V1 tak bisa. So kita cakap lah, treasury untuk V1 itu hanya cuma dead pools. Okay, pool yang sudah mati. Pool mati, dah cakap. You tak boleh buat sirkulasi, you tak bisa stablekan token value. Kita main untuk buat apa? Kan sekarang saya undur, nanti mungkin selepas 6 bulan, token saya jadi apa apapun tak ada, no value kerana selalu drop. Ya, so ini adalah keburukan V1. So yang kita sekarang ARK itu V3. Ada V1, V2, V3 yang kita paling paling baru. Okay, paling tinggi, version yang paling tinggi. Alright, so ini adalah perbezaan V1 dan V3. Alright. Oops. Okay. So seterusnya, ya ini adalah apa? Ini adalah structure kita. Okay, bagaimanakah investor dia boleh aman di sini kerana data semua kita, okay, semua transparent. You boleh check, okay, aset yang you staking, wang kamu pergi ke mana, okay, di mana, bagaimanakah perusahaan gunakan wang ini, okay. Lepas itu dalam mekanisme boleh tahu, okay, bagaimanakah kita control bubble, okay, token tak akan tak ada value, mesti ada value, okay, dan bagaimana kita control price-nya, stablekan price-nya. So that's why sekarang market sangat high, banyak orang join kerana semua boleh check dalam di sini, tak ada boss, kerana semua community, semua orang adalah boss. Ya. Alright. So seterusnya saya akan jelaskan sedikit tentang apakah itu ARK.
So kebanyakan orang akan confused lah. Apakah itu ya? Olympus Down kah atau apa? D1, W2, W3. Sini boleh nampak. Pasar penempatan kita adalah DeFi. DEFAI. Ini tak sama dengan dahulu. Terdahulu kita panggil DeFi, DEFI. Betul, itu adalah decentralized finance. Di sini DeFi maksudnya decentralized tambah AI. So kita panggil DeFi. So ini adalah in future ini ekosistem kita akan buat tentang AI, tentang pinjaman. Decentralized pinjaman. So B3 ini atau kita cakap non-algorithm coin ini cuma adalah satu business model. Atau kita cakap economic model untuk dapat users. So users mereka join invest ini, melalui staking, mereka untung token, untung wang. Lepas itu token ini kalau satu hari nanti sudah jadi banyak, bagaimanakah kita gunakan token ini? Ini yang lebih penting. So ekosistem yang kita keluar itu sangat penting kerana saya boleh gunakan ARK dalam pelbagai jenis ekosistem. Ekosistem kita akan buat tentang AI. Kita akan buat tentang pinjaman. Nanti dalam model ini pun kita boleh dapat wang lagi. Alright? Ya. Seterusnya ini adalah founder kita. Carmelo Ippolito. Ini adalah orang UK. United Kingdom. So dia ini bukan CEO atau apa. Dia cuma technician. Kalau ada teman-teman yang selalu main Web3, mesti kenal dia lah. Dia sangat famous kerana banyak protokol dalam DeFi itu dari dia. Dia yang kontribusi. Contoh Olympus DAO, POL, DAI itu protokol semua dia yang kontribusi. So ini bukan yang kita cakap yang fake ah. Kerana dalam Twitter dia sini boleh nampak, dia punya Wikipedia, atau kita terus guna ChatGPT untuk search pun boleh. Profile dia semua akan keluar. Dalam Twitter dia pun boleh nampak banyak post cakap tentang ARK. Alright, pun dalam tahun yang lalu 2024, dia di wawancara daripada Forbes, interview daripada Forbes. Alright, so ini person dia sangat famous. So dalam bawah sini pun kita ada VC kita, kerana dalam DeFi kita tahu dia tak ada founder. Dia cuma ada technician yang buat coding, yang type itu contract. Lepas itu VC yang itulah funder, keluarkan wang untuk support technician, untuk buat promoting, marketing. So cuma ini saja. So Morgan Crest Web3 Foundation adalah funder kita. So Morgan Crest ini pun sangat famous. Dari Morgan Family. JP Morgan dan Morgan Stanley, ini sini ada official website dia. Boleh nampak adalah banyak institution yang sangat famous dalam Web3. Contoh Lido Finance, Flex Kewangan pun adalah partner dia. So dalam marketing plan kita, kenapa boleh nampak kita burning mechanism gunakan BETH? Kerana kita nanti ekosistem kita akan bekerjasama dengan Lido Finance. So sekarang kita boleh nampak, mengapakah kita BSC network jaringan BSC tetapi gunakan BETH? Itulah reason dia. Kerana kita bekerjasama dengan Lido Finance. Lido Finance adalah dia adalah dari ETH. Staking pool yang paling besar dalam dunia. Dalam PancakeSwap, Uniswap itu banyak staking pool. Itu Lido Finance adalah provider. Untuk staking pool mereka. Alright. Sini boleh nampak banyak itu news dalam online. So yang bahagia saya akan share tentang marketing plan ni ya. Okay.
Okay, marketing plan kita sangat simple. Okay, kita ada satu jenis passive income dan tiga jenis marketing bonus. Okay, untuk passive income kita boleh pilih staking bond, okay, obligasi atau staking token. Okay, minimum deposit, minimum staking hanya $100. Okay, so untuk staking obligasi saya boleh pilih berapa lama. Okay, staking berapa kontrak, berapa lama kontrak. So dari 30 hari ke 360 hari. Okay, so kontrak yang beda, saya boleh dapat ROI yang beda. Okay, dari 0,7% ke 1%. Okay, ini adalah untuk daily, untuk setiap hari. Okay, tetapi setiap hari saya boleh dapat 2 kali profit. Okay, dapat setiap 12 jam saya dapat sekali. Alright, so kalau saya tak ada claim, saya tak ada ambil profit saya, dia akan untuk compound. Okay, dia akan restaking. Okay, so untuk kalau saya dapat satu kali ganda, agak 70 hari, saya dapat 100%. Okay, termasuk modal saya dapat lagi 100%. So kalau untuk agak 90 hari, saya boleh dapat 3 kali ganda. Okay, kalau saya langsung tak ambil modal dan juga profit saya selama 1 tahun, saya boleh dapat 37 kali ganda. Ini belum termasuk kalau harga token naik. Okay, kalau harga token naik, saya untung lebih 37 kali ganda. Okay, lepas itu, highlight untuk bond staking adalah saya boleh dapat diskaun. Diskaun dari mana? Diskaun dari harga token. Sebanyak 5 sampai 10%. Okay, 5 sampai 10% dia ikut kontrak. Alright, yang kedua adalah token staking. Token staking kebaikannya dia ada flexible contract. Maksud saya boleh retain capital, retain modal saya selepas 24 jam. Tetapi ROI dia rendah sikit lah. Okay, cuma 0,6% sehari. Lepas itu yang kedua sama juga dengan obligasi fixed contract dari 30 sampai 360 hari. Okay, 0,7 sampai 1% sehari. Okay, tetapi untuk token staking dia tak ada diskaun. Okay, tak ada diskaun. So dari sini kita boleh nampak kalau saya ambil bond staking, saya boleh dapat lebih token. Okay, kerana saya dapat diskaun, harga token rendah, so saya dapat lebih token. Okay, ya. So seterusnya adalah bonus aktif. So yang pertama adalah bonus sponsor, bonus referral. So untuk bonus referral ini senanglah. Okay, kerana kalau saya referral seorang, saya boleh unlock level yang pertama. Okay, so di sini dia cuma ada satu level saya saja. Okay, so kalau downline saya dia refer orang, itu saya tak boleh dapat. Okay, cuma satu level. So saya boleh dapat 10% dari bonus pasif dia. Okay, contoh, Pak refer saya. Okay, saya dapat $1,000 pada 12 jam ini. Okay, so maksud Pak boleh dapat 10%, maksud boleh dapat 100 tokens. Okay, 100 token. Tetapi kalau saya compound, okay, saya restaking, maksud Pak nanti boleh dapat 101 atau 102 tokens. Okay, ini adalah referral reward. So yang kedua, yang ini adalah referral level, okay, level bonus. Okay, bonus level. So di sini total ada 15 level. Okay, kalau saya nak naik level, naik tingkat, okay, saya harus dapatlah tiga requirements ini. Okay, saya harus hit target. Okay, yang pertama, target yang pertama adalah staking amount saya. Okay, staking peribadi saya sendiri. Yang kedua adalah small group sales, kaki kecil. Okay, kaki kecil saya, dia boleh jadi banyak jaringan. Okay, mungkin 4 atau 5 jaringan pun boleh selepas potong kaki yang besar.
Yang ketiga adalah ini referral amount. Okay, orang sponsor saya. Dan yang paling akhir itu adalah profit lah. Okay, so untuk jadi S1, saya harus staking 100. Lepas itu kaki kecil saya harus ada 5,000 omset. Dan juga 2 referral. Lepas itu saya boleh dapat dari total sales saya, total omset saya, dari passive income mereka 5 sampai 10%. Okay, so kalau dalam saya sama tingkat dengan saya, jangan risau, saya pun boleh dapat 10% dari marketing bonus mereka. Okay, saya boleh dapat 2 level yang sama dalam satu garis. Okay, boleh dapat 2 level yang sama dalam satu garis. Kalau dalam saya, okay, override, okay, atau surpass satu level, saya pun boleh dapat 5% dari marketing bonus dia. Okay. Bonus yang ketiga adalah kita cakap global bonus atau worldwide bonus. So ini dia akan menghitung setiap 12 jam. Okay, so perusahaan akan allocate, okay, 5 sampai 10% dari total produksi coin harian. Okay, akan dibagikan kepada orang yang tingkat S1, users yang tingkat S1 ke atas. Okay, so siapa yang boleh dapat lebih banyak? Kita boleh dapat tengok formula ini. So dia akan ikut kalau saya staking lebih banyak, okay, saya boleh dapat lebih banyak bonus di sini. Atau, bukan atau. Dan juga kalau saya ada penambahan omset dalam kaki kecil saya, dalam 12 jam ini, saya pun boleh dapat lebih banyak. Kalau saya tak ada penambahan omset, saya tak bisa dapat bonus inilah. Okay, so ya, seterusnya adalah kita cakap rules and regulation, terms and condition. Okay, so untuk cap limit marketing bonus saya itu adalah 5 kali ganda dari staking amount. Alright, dari staking passive income saya. Okay, contoh saya stake 1,000. Okay, so maximum cap limit untuk marketing bonus saya adalah 5,000. Okay, so ini cuma untuk marketing bonus ya. Untuk staking dia tak ada cap. Okay, staking profit tak ada cap. Yang kedua adalah burning mechanism. So untuk saya punya passive income, saya active income, okay, dia akan dilepaskan setiap hari selama 60 hari. Okay, setiap hari selama 60 hari. Kalau saya nak mempercepatkan proses ini, okay, saya nak unlock dalam waktu yang lebih kurang, okay, lebih cepat. Saya boleh pilih 30 hari, 20 hari, 10 hari dan segera. Okay, tetapi kalau saya pilih lebih cepat, saya harus bayar gas fee yang lebih tinggi, burning fee yang lebih tinggi lah, dari 5% ke 20%. Okay, saya boleh bayar guna USDT, boleh guna ARK, boleh guna BETH. Alright, ya. So yang ketiga ini adalah penarikan turbo swap. Okay, ini maksud saya nak buat withdrawal, okay, dari DAPP ke TP wallet saya. Okay, kerana tadi ini dia cuma release unlock. Okay, ini belum sampai TP wallet. Nah, sampai TP wallet harus melalui turbo swap. So, contoh, saya kalau nak withdraw 10,000 token, okay, saya harus menyediakan 10,000 token dalam TP wallet saya. Atau USDT pun boleh. Okay, untuk aktifkan turbo swap. So, selepas saya aktifkan, okay, profit saya, okay, dia akan sampai ke TP wallet selepas 12 jam. Tetapi, yang token atau USDT yang kita menyediakan dalam TP, itu tak perlu tunggu 12 jam. Itu saya boleh jualkan segera selepas saya aktifkan turbo swap. Alright, so kalau saya tak ada banyak token, saya pun boleh buat banyak kali. Mungkin sekali saya buat 1,000, 1,000, 1,000 pun boleh. Alright, yang terakhir adalah token jualan slippage. Okay, sebanyak 2.5%.
Ini yang paling rendah lah dalam projek yang similar. Kerana sebelum kita paling rendah adalah 3%. Sekarang kita 2,5% saja. Okey, cuma untuk jual token. Beli token tak ada slippage ya. Beli tak ada. Okey, so ini adalah marketing plan dia. Yes. So kalau teman-teman ada pertanyaan, disilakan. Pak. Silakan, Hmm, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya. ya. Iya, Assalamualaikum Master K dan kawan-kawan semuanya. Izin bertanya, Bang Hos. Boleh, boleh, silakan Bang. Ya, ini tadi kita ingin mempertajam dan memperjelas kepada kawan-kawan sekalian ya kan. Ini kan minimal depositnya untuk 100 USDT ya, 100 dolar. Hmm, Itu Oke. bisa dikontrak minimal 30 hari sampai 360 hari kan. yes. Baik. Hmm, Ada dua metode, yakni staking dan bond ya, Master K. Kalau nggak salah begitu ya. penjelasan. Token dan bond. Hmm, Oke. Kalau yang bond itu kan rata-rata kita mengikatnya sampai maksimal kan. Tapi kalau staking kan bisa, kalau dana pribadi kan 30 hari nih. Eh, yang saya tanyakan ini Bang, bolehkah kemudian kita kalau secara pribadi nih, anggaplah 100 USDT, kemudian kita bond sampai 360 hari. Nah, kalau kemungkinan untuk keuangan emergensi, saya 1.000 tetapi saya pakai 30 hari untuk staking. Itu kira-kira ke omsetnya seperti apa itu, Bang? Oke. uh, sorry, Ini saya tak paham. Bisa Bang. Jadi gini masuknya Mr. K, kalau misalkan dia minimal joinnya di bond ya, Hmm, pembelian obligasi 100 dolar, hmm, dia ambil yang 360 hari gitu kan dengan profit sharing 1% kan per hari. hmm, Nah, dia itu ikut lagi di staking itu, staking token ARK, dia ngambil yang fleksibel itu yang tiap hari itu. hmm, Itu kan kalau menurut saya pribadi karena saya juga itu melakukan hal itu, hmm, ada dua, hmm, kita tetap dapat profit 1% dari bond hmm. dan 0,6% dari staking itu. Ya, dua-dua pun boleh dapat. Betul, Hmm, yes, dua-dua pun boleh dapat. So betul, dia benar. akan ikut waktu lah. Waktu bila kalau saya beli yang 360 hari dulu, itu yang akan keluar dulu. Lepas itu baru keluar profit dari yang fleksibel itu. Oke, betul. Hmm. lagi. Yang terakumulasi itu yang mana? Maksudku yang di bond atau yang staking? Dua-dua pun akan akumulasi, akan compound. Dua-dua pun akan. Betul, betul. Dia itu misah, Bang. Dia itu terpisah. Profit dari staking, profit dari bond itu terpisah, Bang. Nanti saya bisa tunjukin itu. Dua-dua pun bisa. Oke, betul. Saya bisa berbagi layar sedikit mungkin untuk menambahkan, Mister. Boleh, boleh. Silakan. Oke, sebentar. Saya stop sharing. Silakan Pak. Sebentar. Hmm. Bisa berikan saya izin? Boleh, boleh. Sekejap ya. Oh, oke, siap. Hmm. Sebentar. Oh, oh, oh. Oke, bisa dilihat mungkin teman-teman? Boleh. Bisa dilihat ya? Boleh, boleh. Bisa. Oke, sebentar. Hmm. Nah, ini teman-teman untuk eh, 5 pertanyaan inti tadi, kalian juga bisa cek sendiri ya di FYI itu bisa dicek. Ini untuk liquidity poolnya dikunci atau tidaknya kan. Nah, dari sini. Ini menunjukkan komunitas yang cukup luas ya karena proyeknya nggak dikuasai segelintir orang gitu kan.
Di sini ada apa? Total supply, terus pemilik holder, holder itu jumlah pemilik ya kan? Eh, terus ada top 10 holder ini yang banyak lah. Artinya ini gabungan 10 wallet teratas ya, termasuk liquidity pool ya. Mereka yang memegang lebih dari yang banyak lah, yang banyak itu termasuk token kita yang dihitung itu di LP itu, di LP itu masuk di sana itu. Nah, kalian juga bisa cek lah untuk keamanannya ini dan ini transparan ya. Eh, bisa dicek lah, bisa cek sendiri gitu kan. Untuk LP-nya apa segala macamnya lah. Ini benar-benar transparan dan dikunci gitu kan. Jadi kita ketika kita tidur itu pagi-pagi bangun itu nggak takut LP-nya dibawa sama developer tuh. Begitu teman-teman. Jadi benar-benar aman lah. Kalau menurut hemat saya tuh. Jadi teman-teman juga eh, intinya harus yakin lah, harus yakin dan cek sendiri untuk ARK ini. Jadi jangan cuman dengar 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 gitu kan, dengar di Zoom atau apa segala macam. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut itu untuk apa? Untuk keamanannya, transparansinya gitu kan. Dan kadang juga kan selama ini kita mainnya nggak seperti ini kan. Tahu LP itu ketika kita berkebun lah istilahnya. Dan banyak orang yang nanya apa itu LP kan. LP itu singkatan dari liquidity pool ya, atau dalam bahasa Indonesia itu kolam likuiditas. Dan ini adalah kumpulan aset kripto misalnya ARK dan USDT yang disimpan dalam smart contract yang memungkinkan orang melakukan jual dan beli lah swap secara otomatis di platform seperti Uniswap, Pancake dan lain sebagainya gitu kan. Dan nanti bisa dicek lah untuk teman-teman. Untuk cara ngeceknya mungkin barangkali ada yang belum paham, nanti kita bisa berbagi di grup. Ya, Demikian untuk teman-teman. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi, Bang. itu dulu dari saya Bang. Terima kasih. Lanjut bagi kawan-kawan yang lain. Iya, sebagai saya izin banyak. Ya, Bang, silakan. Itu ah, sistemnya tadi saya lihatnya cuma satu ya kedalamannya. Ya, satu itu Oh, untuk oh ya. satu naik 10% nanti dapatnya ke atas gitu. Gimana gimana? Yang aku nomor dua nanti aku nomor satu dapat 10% gitu. Lanjut. Jadi kalau misalnya bikin lagi akun yang ketiga, diambilkan referral yang akun nomor satu gitu. Sistem matahari gitu kan maksudnya. Ya, kalau bagusnya sih matahari, Bang. Kalau menurut saya pribadi itu dan kita bisa buat sendiri untuk menuju S1-nya itu kan. Oke, siap, siap. Betul. Pokoknya total supply-nya tadi 6.300. 6.000 berapa? 200 ya Ya, bisa total. boleh, boleh. Boleh. Total. Oke. Ya, sebentar itu dulu. Bisa tapi ya lamat-lamat sih karena bahasa Melayu ya. Iya, betul. Mungkin Ada yang karena hmm, ya dari bahasa lah, segi bahasa mungkin ada istilah-istilah yang apa namanya? Nggak sama mungkin. ya Dan betul. untuk sebentar ya, Bang Bimo kalau nggak salah nih. Sebentar, Bang. Nah, ini untuk Bang Bimo nih, saya juga sama, Bang. Saya ini di Bond, eh di sini kita bisa lihat ya, ini untuk yang di Bond, Bang. Ini yang di Bond dan untuk staking juga saya ada, Bang. Untuk di staking juga ada. Nah, ini terpisah, Bang, untuk hadiah yang bisa diklaimnya. Gitu kan dari Bond juga ada, staking juga ada, Bang. Oke, Bang Bimo masih di sini kan? Iya, iya, iya. Nyimak Bang, nyimak. Ya, di sini juga ada, di Bond juga ada. Cuma satu saya Mister K itu yang saya mau tanya itu. Halo Mister. Ya bro. Nah, yang ini tuh keseimbangan dinamis itu dari mana ini?
Oke, nanti. Oke, ini dari mana? Oke, ini sebenarnya dinamis itu dari marketing bonus. Oke, yang Oke. sebenarnya statis itu dari passive income dari staking. So, staking itu kalau Pak boleh coba pergi tekan staking di atas. Staking. Hmm, Oke. oke, pergi staking saya. Di bawah. Oke, sini boleh tengok. Oke, dia ada tebus atau mengklaim. Tebus itu tebus dari apa? Dari modal saya. Oke, itu tak perlu klik lah. So, claim kan mengklaim itu profit saya. Oke, yang ini kan modal kan? Bukan. Modal itu total modal. Oke. Wah, Terus yang ini apa ini yang ini? Pak invest banyak ah. Ya, ya. Oke. Ya kalau misalkan bisnisnya bagus dan ini terbuka, transparan, kita bisa ngecek apapun, Hmm, ya kita nggak main-main Mister untuk modalnya gitu kan karena ini tahu proyeknya bagus. Kalau proyeknya kurang bagus saya ngeluarin $100 pun saya mikirnya 7 keliling lah. Kalau ini kan saya rasa cocok hmm. dan ini ARK benar-benar bagus, transparan dan selama saya bermain di kripto baru kali ini saya melihat ada sistem IM itu emission model sama RBS itu dan ya saya nggak main-main di sini. Ya, ya, ya. Pak Bet memang serius-serius ah. Oke, Oke, modal yang tidak bisa didapatkan bukan. Ini dia maksud sudah salah. Oke, maksud ini itu maksud modal yang saya boleh ambil. Dia maksud dia sudah o- salah. Oke, ini setiap hari. Oke, contoh, Pak, staking 360 hari kan. Oke, so total modal oke, ini 35 lebih ya, oke. Dia akan dibahagikan kepada 360 hari. Lepas tu lepaskan setiap hari kan. Maksud sehari saya boleh dapat 0.44. Bukanlah, lebih lah. oke, Oke, so bukan lebih. Ini sudah lebih. Maksud saya boleh ambil modal saya setiap hari. Okay, so oke, setiap oke, hari oke, dia akan tunjuk sini. Okay, berapa saya boleh dapat, saya dapat VT. Bukan VT, berapa saya boleh dapat ambil dari modal saya. Okay, kalau saya ambil, oke, dia akan potongkan dari total modal. oke, siap, Hmm, paham, paham. hmm, Kalau di berkebun mungkin kita remove namanya kan, hmm. di remove sebagian itu 75% dari modal kan itu. Ya, 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 ya. Ya, Ah, jadi kita ini kebetulan Parianto nggak hadir ya kemarin dia salah ngekliknya yang ini nih. ah. Parianto kalau siapa tuh yang salah ngeklaim itu. Jadi intinya ini ya untuk profit harian kita di sini kan untuk ngeklaimnya kan. Ya, 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 betul. Oke. Hmm. Itu Dan So, ini modal. yang tadi. so selepas saya claim, okay, selepas saya claim, dia akan tunjuk di keseimbangan statis. Ah, Oke, oke, oke. hmm. Oke, di keseimbangan statis yang di sini ya. Ya, ini profit staking. Oke. Nah, Oke, dan ini bonus dari marketing. ja- Dari bo- referral, dari tingkat bonus, itu di sini. Oke, siap, siap, siap. Hmm. Oh, jadi nggak ini ya, nggak disatuin gitu kan? Ini belum klaim ah. Kalau klaim dia akan Oke, tunjuk. oke, 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 oke. Hmm. Siap, 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 siap. Hmm. Nah, kalau misalkan kita pengen cepet, kita bisa pilih di sini ya, Mister ya. Tapi kalau misalkan nggak mau ini gratis lah istilahnya, bisa di sini kan, yang 60 hari itu kan? Ya, betul. Oke, siap, siap, siap. Hmm. Oke, paham, paham. Yes. Bisa dijelaskan Bang Eses dari Gimana barusan bang? itu? Bisa dijelaskan ulang tentang yang barusan ini? Yang barusan. Oke, Ya, ya, ya. oke. Ini staking. Ini adalah modal kita. Misal bisa diambil lah modal kita, cuman gak sekaligus gitu kan. Bisa di ngambilnya dicicil lah. Kalau misalkan abang pernah ikut di berkebun itu, kalau istilah di bahasa Indonesia itu berkebun ya, di Ya. mainan kita itu mainan pribadi, nggak bukan platform apapun lah itu mainan kita pribadi. Mhm. Di situ kan ada remove bang, remove 50%, 75%, 25%, sebagian dari modal gitu kan. Betul, betul. Nah itu bisa diambil bang, gitu kan. Hmm. Cuma nanti akan terpotong nih. Ini kan total modal saya segini kan, 35 koin misal. Oke, Kalau ini saya juga ambil dia akan berkurang bang. oke.
Itu Iya akan pengaruh ke berkurang. hadiah yang bisa diklaim. Betul, Oke, siap. betul. Jadi kalau misalkan cuman ini sisanya tinggal 20 koin misalkan, nah nanti kita dapat 1%-nya dari 20 koin tersebut Bang, nggak lagi dari 35 ini. Jadi Siap, mungkin nanti nggak bakalan segini lagi Bang untuk bonus hariannya itu, yang siap, 1%-nya Bang. siap, 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 siap. Jadi jangan kayak Pak siapa tuh kemarin yang salah klaim itu, jadi dia modalnya yang diambil. Oh, pedangnya yang diambil. Oke, oke. Betul, jadi ini profitnya Bang yang diambil nih, Hmm, profitnya. Kita tinggal mengklaim di sini. Kalau misalkan untuk ngambil modalnya, kita di sini tebus Bang. hmm, hmm, hmm. Sebenarnya kemarin juga Pak itu yang nanya itu siapa yang nahkoda itu, sebenarnya dari sini juga bisa lah. Nanti dia akan masuk ke sini Bang, nanti akan masuk ke sini Hmm, untuk bonus kita itu, untuk yang 1% itu. hmm, Kalau ini dari referral katanya, dari ref kita lah. hmm, hmm. Oke, demikian Bang Siswanto ya kalau nggak salah nih. Iya, iya, iya. Oke, siap. Itu kalau staking itu bisa kayak berkebun sifatnya ya, fleksibel ya, nggak pakai di lock kan? Ada yang fleksibel itu, yang bisa tiap hari itu, yang selepas 24 jam lah. Dia cuman 0,6% Bang. Oh, 0,6. Kalau Iya, yang di lock, 0,6. kalau yang di lock, Yang di lock itu 30 hari itu 0,7%, yang 60 hari itu 0,8, 0,9 sampai 1% yang 360 hari. oh itu fix ya itu ya. Iya, Oh, tidak kalau kayak saya ikut berkebun kan fluktuatif kan kalau berkebun. betul, bahkan di platform sebelah juga Hmm, sama, makin ke sini makin kecil, Bang. Tapi kita jangan sebutin lah, yang penting dia itu semakin ke sini semakin kecil, Bang. oke. Oke. Oh iya, satu lagi, Mister. Ya, Sebentar, tadi itu saya pernah apa namanya? Mana ya? Sebentar. Untuk ini kan untuk yang staking ya. yang ini oke. Yang kuota Ini USDT itu token iya staking. kuota, iya kuota ini dari Bukan, itu kan dari Bond kan? bukan. Bukan. Ya, dari bond, sorry. Ya dari Bond. Oke. Iya, Ini kan dari koinnya dari staking ya. ya, token staking. Oke, kalau misalkan ini habis, Hmm, untuk kita kan ngambil yang 360 hari nih, bondnya nih. hmm, Yang 1%-nya itu kan misalkan kita $100 lah, kita dapat $1. hmm. Tapi saldo kuota di sini kita udah habis, itu masih bisa dapat nggak? Boleh restake tambah lagi. Oh, kalau misalkan nggak restack, Dia akan tambah kota. oh dia nggak bakal lari ke sini gitu kan? Dia akan tambah loh. Kalau contoh saya staking 1.000, saya dapat 5.000 kan. So, kalau saya guna Oke, habis 5.000, maksud saya sudah untung kan. Ya, saya gunakan uang yang saya untung, saya restake tambah lagi lah. meskipun yang 350 hari itu belum habis Ah, kontraknya. bukan, ini marketing bonus saja. Oh, marketing bonus saja. Itu staking yang 360 hari itu tetap limit. Oh, dia tetap dapat profit tiap hari 1% itu. Tetap. Dia tetap maksimal. Oh, oke. Berarti ini dari apa? Dari bonus. Dari marketing bonus. Marketing bonus itu untuk 10% dari direct kita yang Ya, yang ROI mereka itu. ya. Dan tingkat bonus. Oh, oke. Jadi semakin banyak member kita, Hmm. kalau misalkan saldo apa bonus kita semakin banyak, ini cepat habis juga ya? Ya. Maksud saya untung banyak mah. Iya, untung banyak betul. Untung banyak, iya betul. Ya, Jadi kita mau nambah 1.000 lagi nggak rugi ya sebenarnya. tak rugi. Ya. Betul. Karena saya masukkan dalam itu staking, saya pun boleh ambil juga nanti. Betul. Oke. Dia juga akan dilepaskan setiap hari. Oke, siap. Hmm. Jadi sebenarnya ini di komunikasi ini dari kemarin sebenarnya kita juga udah menebak-nebak ke sana, cuman ya istilah-istilahnya itu bikin kita ragu gitu kan. Ya. Betul. Hmm. Bisa di repeat Oke. sama Bang Eses? Tolong diulang. Apa? Tolong diulang tadi penjelasannya. Oke, jadi translator. Translator. Oke. Gimana? Oke. Jadi ikut staking, saya Sebentar. kepingin ikut juga.
Oke, ini jadi intinya kalau misalkan kita bond ya, misalkan $1.000 misal, Mhm, ngambil yang 360 hari kan. Nah, mhm, yang 1% itu nggak ada limit lah, nggak ada limit, tetap kita dapat. mhm, Cuman kalau misalkan kita staking 1.000, ini di sininya jatahnya gitu jadi 5.000 bang. mhm, Jadi 5.000 lah. Kalau misalkan ini habis, kita restaking lagi bang. mhm. Ini dari bonus tapi bang, dari bonus member abang misalkan tambah banyak kan. Oh iya. Bonus abang tuh tiap hari itu makin banyak dan Mhm, bonusnya makin banyak sampai melebihi kuota ini. iya. Misalkan udah habis lah untuk kalau di sebelah itu kan kemarin kita itu kalau misalkan harus staking itu Mhm, biar kita nampung bonus dari bawah kan. iya. Tergantung kita stakingnya berapa Wait. gitu. Sama lah, sama kayak ini. Hmm, oke. Oke, sama kayak ini bang. Ini lanjut Meskipun lanjut. ini udah Wait. habis misalkan kita harus stacking lagi bang. Oke. Kita harus stacking lagi dan kita tuh nggak rugi bang karena udah dapat banyak, udah 5 kali lipat lah. Mhm, Iya, dari 1.000 jadi 5.000 lah. mhm. Eh, dan ini kontribusi kita untuk berkelanjutan nih. Biar apa? Ini benar-benar napasnya panjang gitu kan. Si Mhm, ARK ini kan. mhm. Lagian kita juga udah capek bang, pundah pindah nggak jelas. Ya mending ada kesempatan bagus, peluang bagus dan ini dirancang untuk jangka panjang ya kita dukung dan kita pun bisa passive income bang di sana. Di Oke, sini siap. maksudnya Siap, siap, siap. gitu. Karena semua Berat. proyek juga sama. Mhm. Iya gimana? Artinya hasil seandainya nih nggak ada modal tambahan, hasil bond itu tapi di stacking kan juga bisa kan? Bisa bang, bisa. Oke, siap. Karena ini sudah tersinkron bang. Ini sudah Udah tersinkron nih. tersinkron nih. Nah, Nah, itu feedback. Bang Kay, Bang SS sedikit dari saya ini. Iya, Oke, oke. ada 1.000 USDT nih. Saya bon aja dulu gitu kan. Nah, kemudian nanti saya punya punya 1.000 lagi nih. Ada istilah kemudian kita reborn? Oh, enggak bang. Enggak. Ribbon Artinya itu maksudnya gimana bang? aku ada kan bon nih kemarin udah jalan nih anggap 1.000 kan. Besok aku ada uang nih. Contoh nih buat kawan-kawan yang lain kan juga perlu tahu gitu. Saya ada uang berikutnya 1.000 atau 2.000 lah. Saya bisa reborn atau bikin akun baru. Mana yang tepat gitu. Ribbon bisa, boleh, dan bikin akun baru pun boleh, Bang. Oh gitu. Oke, siap. Betul, betul. Cuman lebih lebih menurut saya tuh lebih lebih ke akun baru, Bang, karena kita bisa nyusun strategi ke bawah. Oh, Karena di sini ada misal kita kaki besarnya udah 9.000 misalkan dan kaki kecilnya ada beberapa yang kurang dan kita bisa suntik di sana, Bang. Di bawah rekan kita bikin akun lagi bisa, Bang. mungkin bisa di ini Bang SS di kertas agak kemarin tuh mungkin dicoret-coret dikit mungkin bagi teman-teman yang lain bisa ada real ininya penjelasannya boleh kalau Matahari Oh, itu mungkin. Yang dimaksud eh, matahari. nanti kalau matahari, matahari. Ini udah malam bang, nggak ada matahari bang. Sebentar, 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 yang lain kan sebentar bang. Saya baru lupa nih. Ada yang kemarin ini aja. dicoret-coret. Yang Betul. ini bukan. Nah, Nah, ini Wah. Oke, nah ini abang nih. Misalkan sebenarnya gini bang, kalau proyeknya bagus, ya ini untuk saya ya, ini saya nggak menyarankan, saya nggak nyuruh dan saya pun nggak bakalan ngelarang gitu kan. hmm, Kalau misalkan proyeknya bagus dan ini koin itu jangan jangan takut lah. Orang kita udah bisa swap ini ARK ini di hmm, token pocket lah, di MetaMask, di apapun itu, di hmm. Trust Wallet ini udah jadi duit lah, udah jadi duit ketika kita punya ARK ditukar udah jadi duit ini bang, Ya. gitu kan. Mhm, Nah kalau misalkan kita ngejar untuk S1 itu mhm, dengan cara ini pun ini juga dari sistemnya Brodan ini. hmm, Kita bisa bikin akun nih bang, hmm, bisa bikin beberapa akun dengan sistem matahari kayak gini. Abang buat dulu 500 ini yang besar dan yang kecilnya itu 400 semua sampai totalnya 6.200 ini udah S1 bang. oke. Ini udah S1 dan ini tuh kalau menurut saya tuh bagus yang kayak gini ya daripada kita susun dua kaki karena mereka akan saling kejar bang. Cepet Oke. cepet
cepet scam, bukan scam ARK-nya, bukan, cepet scam levelnya. Kita bakal kekejar. Misalkan yang 2 kaki itu mereka udah S3 dan kita S1. Itu nggak masuk Bang untuk bonusnya itu. Oke, siap. Kalau gini enak Bang. Dia itu kita bisa mengandalkan beberapa celah nih. Mhm, Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu kan. mhm, Dia juga nanti bekerja dengan timnya mereka gitu kan. siap. Nah, kita tinggal suntik di sini terus. Kalau mereka udah mau mengejar, ini tinggal suntik Bang, yang 500 ini. Oh, Des, jadi 9.000, misalkan di sininya 6.000, misalkan udah akumulasi berapa kita suntik lagi di sini. Semakin ini besar kita suntik lagi di sini. Karena yang Besar itu kemarin lihat gimana Bang? kaki besarnya itu. Ya, kaki besar Bang. Kaki besarnya kita suntik di sini Bang. Kalau misalkan Abang udah ada yang lainnya ini, siap. gitu Anggaplah kan. itu, Dan anggaplah itu yang tengah itu kan aku nomor satu ya. oke, Oke, aku nomor satu kita ambil referralnya kita suntik 500 kan gitu kan. betul. Berikutnya kita bikin lagi akun lagi kita suntik 400 dan seterusnya ya. Itu mataharinya kan. Oke, Siap, betul, betul, betul. siap, siap, siap. Dan Bang. Jadi Abang nanti tinggal ke apa istilahnya ke bawahnya tinggal bikin-bikin lagi lah Siap. gitu. Karena di sini Bang lumayan Bang. Nah, di Ya, sini kan lumayan untuk S1 pun di sini Bang, kita misalkan modal kita nih 100 oke, dan kita punya akumulasi dari tim itu 6.100 untuk tim kecilnya kan. oke, 1 bulan pun udah 8.000 Bang. siap, 2 bulan pun kita udah balik modal Bang. Makanya siap, kalau misalkan kenapa saya berani keluar besar, 2 bulan juga udah keluar, udah apa, balik modal lah istilahnya. siap. Dari 3 bulan, 6 bulan sampai seterusnya kita tinggal nikmati hasilnya Bang. Oke, Betul. Kenapa saya tuh sebenarnya tuh keluar tiap malam dengan bermodalkan ya cuman open table lah, ngopi sama teman-teman itu, oh, perjuangannya luar biasa, dan karena saya tahu hasilnya ini luar biasa Bang. oke. Iya. Ya minimal minimal kita sampai S4 lah Bang. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Minimal S4 lah. Kita mesti cepet Bang. Mesti cepet balik modal dapat profit. Udah enak kita Bang. Tinggal kita nambah nambah member lah gitu kan. Nambah member. Terus misalkan kita bisa support member juga gitu kan. Oke. Dan ini kesempatan kita itu sebenarnya kita dapat lebih awal. Mhm, Untuk kesempatan ini lebih awal. Jangan sampai teman atau tetangga kita diambil orang lah. siap. Gitu kan. Kalau misalkan kitanya santai-santai ya hasilnya santai juga gitu kan. Hasilnya Mhm, santai juga. mhm. Dan memang untuk di Indonesia sekarang sih untuk keadaan kita agak-agak nggak mendukung nih. Untuk keadaan nggak mendukung lah. Iya, Cuman kita di sini kan bisa bisa lebih apa ya, mhm, istilahnya pasif income lah Bang. betul. Iya. Kalau Iya, misalkan iya gimana Bang? iya semoga berdoa aja lah. Semoga mataharinya bisa terbit di malam hari. Menunggu akhir Rembulan bulan. mungkin. Menunggu akhir bulan Betul. sebelah itu jackpot. Sebetulnya gini Bang, kalau menurut saya pribadi, saya udah hitung-hitungan ya, kalau nunggu di sebelah itu Mhm. sebenarnya ya gitulah, Iya, paham. begitulah. Intinya kita buang waktu Bang, karena dalam Mhm. sebulan pun, Mhm. Bang di sini udah 8.000 Bang. Iya, iya, iya. Karena kalau di sana itu dikasih kuota Bang, nggak mungkin kita dapat ribuan langsung cair semua nggak mungkin, karena itu dikasih Iya. kuota. Mhm. Gitu kan, dikasih kuota dan itu pun jadi duit Bang, cuman ya kita dikasih kuota lah intinya. Iya, iya, iya. Begitu Bang, tapi nggak baiklah kita bahas yang itu. Intinya di Iya, sini Pak. kalau misalkan ya kita berharap lah untuk targetnya tercapai. Apalagi kalau misalkan bisa sampai S4 Bang. 1 bulan udah 256.000 dolar Bang. Mhm. Kita udah santai lah Berarti demikian. Jadi air gas full ya. iya gaspol Bang. Kalau saya sendiri gaspol. Satu akun pun saya udah eh, lebih kayaknya 200 jetrek Bang.
Ini saya pribadi, saya nggak bakalan nyuruh dan saya pun nggak bakalan melarang gitu kan. Makanya kita diskusi, kalau misalkan tetap dior lah. Kalau misalkan Abang udah, apa istilahnya, udah paham dan tahu di sini. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman saya nanya seberapa serius, SS di sini, di ARK ini. Ya, lihat aja lah keseriusan saya gitu kan dalam mengeluarkan modal dan dalam saya tiap hari keluar rumah gitu kan. Ya, Bang, siap. Karena di Oke. sini saya melihat potensinya besar, Bang. Potensinya besar. Bisa kaya, Bang, kita dari sini, Bang. Boleh kopas enggak di forum ini? Apanya, Bang? Ya itu sistemnya, artinya ente naruh di akun pertama berapa? Apakah seperti matahari tadi yang dipakai atau Oh, seperti yang boleh, lain? boleh, Bang. Siap, Bang. Boleh, boleh, Iya, boleh. Nanti sebagai kita inilah bahas. penyemangat, penyemangat, penyemangat. Oke, siap. Tapi jangan ngedon, Bang. Kalau niat lihat totalnya, Bang. Kalau Oh enggak, total. enggak. Justru saya berdoa semoga rembulan turun gitu. Oke, siap, siap. Khawatir nih. Morning. Bisa. Untuk teman-teman Bang Bimo itu, untuk tim-timnya Bang Bimo, apakah ada di grup juga, Bang? Biar nanti kita bisa bahas sekalian, Bang. Oke, ada Bang apa ini? Bang Haji Ihsan Fahroni, ada Bang Ayem, ini adindaku juga di Jawa Barat ya. Ya. Cuma izin PC-nya untuk audionya rusak, jadi hanya bisa nyimak. Ada tadi Bang Enggu juga, ada Bahri juga tadi, Bang Bahri. Mungkin keluar ya, mungkin ada gangguan. Insya Allah lah Oke, Bang, Bang. mereka-mereka ini adalah calon-calon paus saya di NTB umumnya dan Lombok khususnya. Insya Allah lah. Oke, Bang. Bahkan nanti Abang kalau misalkan mau mengadakan acara, Bang, di Lombok, mungkin bisa dikondisikan dengan Mr. Dan atau menghubungi Ya. eh, yang lain gitu kan. Itu boleh Demikian. dikondisikan. Nantilah nanti kita boleh bicara. Oke, Bang. Hmm. Sementara Demikian, teman-teman. Oke, terima kasih. gimana Bang Bimo? Sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Mungkin ada kawan-kawan yang lain dipersilahkan. Mungkin ada yang perlu Oke, ditanya. silakan teman-teman. Sebenarnya gini, Bang, kalau menurut saya tuh, katakanlah kita punya 1.700.000 lah, setara dengan $100. Kita simpan di bank. Kita selain terkena inflasi, tiap bulan kita kena cas. Kalau misalkan tiap bulan kena 6.000, 7.000 itu habis, Bang. Tapi kan kalau misalkan kita, ya ini untuk teman-teman yang lain lah, kalau misalkan punya member-member yang lain, dikasih pemahamannya ke sana, Bang. Siap, Disimpan di sini itu $100 tiap tiap bulan kita dapat lah, Bang, minimal 500.000, 400.000 misal. siap. Bisa untuk eh, bayar listrik lah, apapun itu, dengan keperluan pulsa lah, apalah, bayar air atau apapun, dan modalnya itu tetap, Bang. Gitu, Bang. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman. Hmm. Dan kalau menurut saya pribadi ini di ARK ini saya benar-benar baik, benar-benar mantap karena untuk yang garapan yang lain itu saya rasa baru di sini saya menemukan ini sistemnya yang bagus lah, menurut saya tuh bagus. Dan di sini saya harap juga teman-teman ini nggak main-main ya. Sayang kalau cuman nyicipin doang, sayang gitu kan. Dengan peluang yang begitu bagus, kalau misalkan teman-teman gak cuan di sini, sayang banget, Bang. Masih banyak lah, PR-PR kita masih banyak, Bang. Masih banyak panti, masih banyak yatim, masih banyak apalah di tetangga kita itu. Kalau kita punya duitnya sedikit, kita ke sana nggak nyampe, ke sini nggak nyampe, Bang. Keburu habis. Kemarin saya juga profit hampir nyentuh 1 M juga nggak cukup, Bang, untuk itu. Masih terbengkalai untuk bangunan-bangunan umum, itu masih terbengkalai, Bang. Belum cukup itu, Bang. Jadi mudah-mudahan di sini kita dapat banyak, Bang. Karena Baik. potensinya bagus. Siap. Bang, dikit tadi aku ya itu kaitan dengan
bonus sponsor dari kedalaman itu mungkin dibahas sedikit Bang untuk kawan-kawan yang new holder di sini. Bonus sponsor. Oh, itu saya filenya nggak ada di Mister Dan. Mungkin Mister Dan? Halo? Ya, menjadi penyemangat tuh Bang. Kalau dapat Yang satu bonus sponsor itu yang mana Bang? Saya lupa lagi tuh. bonus sponsor. Ya, untuk filenya saya nggak ada. Bisa tolong di berbagi layar lagi, Mister? Itu untuk marketing plan ya. Iya, marketing plan. Oke. Sekejap ya. Boleh bagi saya host? Oke, sebentar. Silakan. Oke. Dah. Oke. English. Ya, boleh nam. Ya, yang mana? Yang mana Bang Bimo? Yang ini bukan? Iya, betul. Ini kan ada belah yang ini sebagai motif bagi kawan-kawan. Suaranya Bang. Hmm. Ini teman-teman bisa mohon dimatikan dulu untuk itunya, mic-nya. Yang mana ya? Gini Master. Masih ini ya. Double. Ya, suaranya double. Iya. Mengambang, Bang. Halo. Iya. Oke. Gini aja Bang. Mau kepada kawan-kawan malam ini dengan persen bonus led itu aja. Oke, nanti kita bisa di grup mungkin Bang. Bisa nanti ya. Iya, saya nanti mungkin bisa zoom lagi lah di grup. Siap. Oke. Ini videonya kenapa? Oke, Bang Bimo, mohon maaf saya nggak bisa dengar suaranya. Oke, mungkin teman-teman barangkali ada pertanyaan terakhir mungkin yang mungkin kemarin sempat bertanya-tanya, sekarang bisa bertanya langsung. Saya rasa mungkin cukup, Mister. Oke. Mungkin. Nggak apa-apa, kita bicara dalam grup. Oke. Ya, siap. Oke, kita sampai sini dulu malam ini. Oke, siap. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir di malam ini. Mudah-mudahan ya kita bisa cuan maksimal lah di sini dan tetap semangat terus berjuang untuk peduli untuk diri kita sendiri lah, untuk keluarga, dan kita di sini benar-benar harus jangan sampai ketinggalan lah. Ya. Oke, segitu dari saya mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Pesan dari saya Bang Yeses. Iya Bang. Next kalau ada Zoom lagi, minta tolong bisa di ini kan ya apa namanya dari model yang paling kecil paling tidak matahari tadi. Oke, siap Bang, siap. Biar Oke. kita punya semangat untuk mengajar ke sana gitu ya. Oke, tinggal Abang
mau targetnya mau di mana, nanti saya bikin gambarnya, Bang. Oke, siap. Yuk. Thank you, thank you. Oke, siap, Bang. Oke, oke, oke. Thank Terima you. kasih banyak. Siap. Iya, sama-sama, Bang. Oke. Oke, selamat malam. Malam, Mr. K. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Oke, thank you. Sama-sama.